萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Atmosfer yang ditarik pedang tiba-tiba meletus mengikuti suara Han Feng. Ci! Gold Silver bersaudara adalah yang pertama bergerak. Kuat Duki terjalin bersama dan dua sosok manusia tampaknya telah bergabung saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju Suqian. Tubuh mereka tertarik ke langit saat gelombang rendah, ledakan sonik dalam dipancarkan. Kedua orang tua ini adalah yang terkuat dalam Black Corner Region yang kacau ini. Tentu saja, mereka memiliki kemampuan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Momentum semacam itu sebanding dengan Dou Zhong. Suqian tertawa dingin ketika melihat bahwa emas perak bersaudara memiliki target yang jelas. Selama 2 tahun ini, dia telah bertarung dengan dua orang ini tidak kurang dari 10 kali. Meskipun mereka berdua bisa mengandalkan kolaborasi mereka yang sangat hebat untuk bertarung dengannya, ini hanyalah hal sementara. Dia memiliki keyakinan bahwa selama tidak ada yang campur tangan di tengah pertarungan, dia pasti akan bisa menyelesaikan dua orang tua ini. Tangan Suqian yang agak layu memanjang keluar dari lengan bajunya. Tatapannya sekali lagi terlempar ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan meninggalkan Han Feng kepadamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya yang mengalir keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan Silver Gold bersaudara di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Riak yang dengan segera meletus berubah menjadi gelombang yang dengan cepat menyebar dari titik kontak. Ketiga sosok manusia itu baru saja saling bersilangan ketika mereka berubah menjadi sosok yang terlihat samar-samar di tengah sejumlah suara angin deras yang muncul satu demi satu. Benturan intens Duki meledak dengan cepat, muncul seperti kembang api yang indah, tetapi penuh dengan bahaya. Aura para ahli dari kedua belah pihak benar-benar terseret keluar saat Suqian bertabrakan dengan saudara emas perak. Sesaat kemudian, banyak tokoh yang terbungkus oleh Duki yang kuat berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan di bawah raungan marah yang tiba-tiba meletus. Akhirnya, mereka berubah menjadi hujan meteor yang bertabrakan dengan ledakan di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ada beberapa ahli Do Huang di antara para ahli dari wilayah Black Corner. Di sisi lain, ada lebih sedikit Do Huang di sisi Akademi Dalam. Untuk menghadapi kelebihan elit Do Huang, 3 ahli Do Huang diperlukan untuk menahan Do Huang mereka. Pemahaman dan kerjasama antara sesepuh dari Akademi Batin cukup baik. Oleh karena itu, melalui kolaborasi mereka setidaknya mampu menahan Du Huang, sampai Du Huang tidak bisa pergi bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Saudara kedua, berhati-hatilah. Xiao Yan perlahan menarik nafas saat dia menyaksikan kembang api energi yang dipancarkan ke segala arah. Dia menoleh untuk menghadapi Xiao Li yang telah mempertahankan keheningannya dan berbicara dengan lembut. Xiao Li mengangkat kepalanya sedikit saat pandangannya menyapu peperangan besar yang tidak jauh dengan tatapan serigala jahat. Dia segera mengangguk dan tertawa dengan agak licik. "Tenang, saya tidak akan pergi dan menantang Du Huang. Selama aku tidak bertemu seseorang yang tidak normal sepertimu, aku memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Do Huang lainnya." Xiao Yan tersenyum dan menjabat tangannya. Sebuah botol giok seukuran telapak tangan transparan muncul di tangannya. Ada api berwarna hijau seperti hidup yang tergantung di dalam botol batu giok. Jari Xiao Yan menyentuh botol batu giok sebelum mengisinya ke arah Xiao Li tanpa meninggalkan bekas. Dia dengan lembut berkata,
Anda dapat menuangkan Douki dan cepat melemparkannya jika Anda bertemu dengan lawan yang merepotkan. Ini? Xiao Li menerimanya dengan sangat cepat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Saya telah menggunakan api surgawi setelah menggabungkannya untuk membuat Angry Buddha Lotus Flame skala kecil. Saya beri nama Fire Lotus Bottle. Meskipun ledakan yang diciptakan tidak akan memiliki jenis kekuatan sejati, Angry Buddha Lotus Flame itu pasti akan sangat berguna pada saat-saat kritis. Sayangnya, terlalu sulit untuk membuatnya. Jika tidak, jika saya memberi Anda 100 atau 80 dari mereka, kemungkinan Anda akan bisa meledakkan Dou Huang sampai ia babak belur jika Anda bertemu. Xiao Yan tertawa dengan muram. Hal ini adalah sesuatu yang kebetulan dia pikirkan. Jika itu di masa lalu, mungkin bahwa Xiao Yan tidak akan dapat menciptakannya bahkan jika dia dipukul sampai mati. Selain itu, hal ini paling dapat dipertahankan selama 3 hari karena kebutuhan energi untuk mempertahankannya. Jika seseorang tidak menggunakannya dalam 3 hari, itu akan hilang secara otomatis. Secara keseluruhan, bagaimanapun, itu bukan cara buruk mendapatkan. Anda selalu ingin membuat hal-hal ini. Xiao Li tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, baik, Anda juga harus lebih berhati-hati. Si brengsek itu Han Feng bukan orang biasa. Jika Anda benar-benar tidak bisa menghadapinya, Anda harus melarikan diri sendiri. Ingat, klan Xiao hanya bisa mengandalkan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, sayap berwarna perak seperti kilat di punggungnya mengepak. Guntur gemuruh samar muncul, dan tubuhnya segera menjadi seperti pisau yang menembak ke medan perang kacau besar di langit. Tatapan Xiao Yan mengirim Xiao Li saat yang terakhir bergegas ke medan perang yang kacau balau. Dia tersenyum sedikit. Hanya kemudian dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah satu-satunya orang yang tersisa di langit yang belum bergerak. Han Feng tampaknya telah merasakan sesuatu ketika tatapan Xiao Yan dilemparkan ke arahnya. Tatapan yang berhenti di medan perang kacau perlahan berbalik sebelum akhirnya bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan. 4 mata terjalin satu sama lain sebagai percikan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang merembes keluar. Ledakan energi yang bising perlahan melemah saat keduanya saling berhadapan. Keheningan serius ini berlangsung sesaat sebelum dua sosok yang tenang dan tak bergerak itu menghilang dari tempat asalnya dengan cara seperti hantu. Menjadi 2 orang yang paling mendapat perhatian di medan perang. Hilangnya Xiao Yan dan Han Feng menyebabkan tak terhitung banyaknya suara terkejut yang dipancarkan dari bawah. Ketika semua orang tercengang karena hilangnya kedua orang ini, 2 sosok manusia aneh muncul sekali lagi di bagian tertentu dari langit. Namun, jarak antara mereka berdua kali ini tidak lebih dari beberapa puluh meter. Junior, tidakkah kamu berencana untuk memanggil orang tua itu keluar untuk membantumu kali ini? Han Feng memandang pemuda berjubah hitam di depannya jauh dari medan perang yang kacau balau. Sudut mulutnya diangkat ke busur mengejek. Dia perlahan mengangkat tangannya dan nyala api biru gelap menggeliat. Suhu tinggi menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat. Namun, Xiao Yan, yang jaraknya dekat di depannya, tidak bergeming meskipun semua ini. Dia telah mengalami lingkungan keji di dunia magma. Suhu kecil ini tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk menyetrumnya. Bagaimana saya bisa meminta guru untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan pengkhianat? Senyum Xiao Yan hangat. Namun, dia tidak menyembunyikan kedinginan yang tersembunyi dalam senyuman itu. Mata Han Feng menatap tajam pada Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan suara lemah, "Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa dia tidak memberikan mantra api untukku saat itu? Saya adalah muridnya yang paling luar biasa dan orang yang paling dia senangi. Jika dia menyerahkan mantra api kepada saya pasti akan menghormati dia seperti yang saya lakukan di masa lalu."
Akhir hidupnya adalah sesuatu yang dia cari sendiri. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Suaranya dipenuhi dengan ejekan dan sikap dingin. Tanpa guru, Anda hanya akan menjadi anak yatim tanpa apa-apa. Guru melihatmu seperti putranya sendiri. Namun, kamu mengkhianatinya hanya untuk mantra api. Ini adalah pujian untuk memanggil Anda binatang buas. Sejak dia memperlakukan saya seperti putranya sendiri, mengapa dia tidak memberikan mantra api kepada saya? Saya tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberikannya kepada saya. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Han Feng tiba-tiba berteriak dengan marah. Wajahnya ganas dan menakutkan. Anda telah mendapatkan mantra api. Wajar jika Anda bisa bertindak secara moral. Jika Anda, sebagai muridnya, tahu bahwa ia memiliki metode Qi yang tak tertandingi, tetapi akhirnya menolak untuk memberikannya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan? Saya khawatir Anda akan sama dengan saya. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berbicara lembut. Seekor hewan akan selalu menggunakan mata binatang untuk melihat dunia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ekspresi Han Feng menjadi buas. Tubuhnya bergetar berulang kali. Itu hanya beberapa saat kemudian bahwa ia berhasil menekan dorongan di dalam hatinya untuk merobek Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Senyum kaku terungkap di wajahnya saat dia berkata, "Junior, selama kamu bersedia menyerahkan versi lengkap dari mantra api, aku bisa menyerahkan seluruh aliansi hitam kepadamu. Anda juga seorang alkemis? Saya juga bisa memberi Anda banyak formula obat tingkat tinggi. Selama Anda setuju, saya akan menerima syarat apapun yang Anda usulkan. Apa yang kamu katakan?" Xiao Yan setengah tersenyum ketika dia mempelajari rekan di depannya yang telah mengubah ekspresinya secara tiba-tiba. Itu seperti menonton badut. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan benar-benar menganggukkan kepalanya di depan tatapan terkejut Han Feng. Yang pertama tertawa dan berkata, "Ya, Anda dapat menggunakan hidup Anda untuk menukarkannya." Kejutan di mata Han Feng perlahan menarik diri. Dia menghirup napas dalam-dalam dan kebencian di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat ini, ia tampaknya telah sekali lagi memulihkan tingkah laku kaisar kedokteran di wilayah Black Corner. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum di hadapannya. Dia berkata, "Karena itu masalahnya, saya hanya dapat menangkap Anda. Hahaha, yakinlah bahwa saya memiliki banyak taktik. Pada saat itu, saya tidak akan khawatir jika Anda tidak menyerahkan mantra api ke saya. Selain itu, saya juga akan mengambil Green Lotus Core Flame dalam hati Anda dan membiarkan Anda menjadi orang yang benar-benar tidak berguna." Xiao Yan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dalam menghadapi kata-kata Han Feng yang mengandung jejak jahat. "Jujur saja, saya juga menghargai si Heart Flame di tubuh Anda sangat banyak. Saya pikir itu mungkin memungkinkan mantra api saya berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Dalam kasus itu, aku akan melihat apakah kekuatanmu sekuat mulutmu." Han Feng tersenyum dengan cara gelap. Dou Qi mengalir liar di dalam tubuhnya sebelum api biru gelap melonjak ke langit dari tangannya. Itu seperti tirai air yang jatuh dari langit, dan itu memiliki aura yang sangat megah. Tirai api berwarna biru yang tiba-tiba meletus segera menarik banyak tatapan dari kota. Suara kaget tanpa sadar terdengar dari dalam kota ketika mereka melihat api besar-besaran ini. Selama 2 tahun ini, saya juga secara bertahap menyentuh penghalang elit Douzong. Aku yang sekarang jauh lebih kuat daripada aku di masa lalu. Terakhir kali, aku terluka parah olehmu karena aku telah meremehkan lotus api milikmu. Anda tidak akan memiliki keberuntungan kali ini." Tubuh Han Feng ditangguhkan di tirai api biru gelap yang jatuh dari langit.
Dia menatap Xiao Yan dari atas saat dia berbicara dengan senyum dingin. Xiao Yan dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tirai api biru besar. Api hijau jade mulai bangkit dari tubuhnya sebelum membungkus seluruh tubuhnya. Api gelap hijau. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut ketika dia melihat api hijau gelap muncul. Dia jelas ingat bahwa Green Lotus Core Flame saat itu bukan warna ini. Ekspresi Han Feng berubah tiba-tiba saat dia merenung sambil merasa kehilangan dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk terkejut. Dia melihat tirai api biru lautnya yang jatuh dari langit, tampaknya telah merasakan semacam kehadiran yang kuat karena dengan cepat menjadi lamban. Dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan yang dipancarkan dari api. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat tirai api yang tiba-tiba menjadi lamban. Gumpalan api hijau gelap dengan lembut naik di jarinya saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Senior, tampaknya api surgawi Anda sedikit takut pada api surgawi saya." Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.